Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang bisa nggak sih Pak jadwal akad itu digeser? Oke, jawabannya tentu pasti bisa, karena nggak ada segala sesuatu yang dibuat sekaku itu. Misalnya kayak tanggal akad tanggal 20, harus akad atau batal sama sekali. Nah, kalau ada bank yang memberlakukan peraturan kayak gitu, itu banknya sih udah agak-agak gila ya menurut saya. Karena balik lagi, bagi bank, pada saat dilakukan akad kredit, itu adalah realisasi bisnis, realisasi pencapaian. Jadi, seharusnya bank pasti akan memberikan dukungan penuh supaya tetap bisa akad kredit. Terlepas dari kondisinya, tadinya tanggal 20, ditunda misalnya jadi tanggal 27 atau jadi tanggal lainnya. Namun, yang teman-teman perlu ketahui lebih lanjut terkait dengan geser jadwal akad ini adalah terkait dengan kondisi penjadwalan kembali. Jadi, teman-teman harus berpikirnya seperti ini. Nggak bisa teman-teman yang nentuin sepihak. Waduh, saya tanggal 20 nggak bisa. Saya mau tanggal 21. Atau saya mau tanggal 22 aja gitu. Nah, nggak bisa tuh. Nggak bisa semudah itu untuk diatur jadwalnya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan akad KPR, itu kan terkait dengan KPR pembelian, itu biasanya kan pasti akan ada pihak-pihak lainnya. Contoh seperti pihak penjual, maupun pihak bank, dan notaris. Nah, di sini udah ada 3 pihak lainnya, yang mana secara jadwal pasti bisa jadi satu sama lain berbeda. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab dari bagian administrasi kredit di bank untuk menjadwalkan supaya kita bisa ketemu bersamaan dengan pihak bank, dengan notaris, dan pihak penjual atau developer. Karena kalau nggak bisa diatur bersamaan, yang dikhawatirkan adalah nantinya akan ada kondisi cacat hukum. Nah, di sini yang teman-teman perlu pahami. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman dijadwalkan akad, misal dikasih tahu, oh tanggal 20, waduh tanggal 20 saya nggak bisa. Kira-kira gimana ya? Bisa nggak ke tanggal 21? Teman-teman nggak apa-apa, minta saja sesuai dengan jadwal yang teman-teman kira-kira bisa. Dan secepat mungkin. Karena pihak bank juga pasti akan mengupayakan secepat mungkin dijadikan akad. Karena balik lagi, ini kaitannya dengan performance atau kinerja bisnis dari bank yang bersangkutan. Jadi pihak bank pasti akan mengupayakan yang terbaik. Namun teman-teman perlu tahu bahwa ya selain pihak bank, selain keinginannya pihak bank, tetap ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan dalam akad KPR maupun AJB tersebut. Karena kalau tidak dilibatkan, nantinya akan ada potensi permasalahan hukum. Jadi, kalau teman-teman memang benar-benar nggak bisa nih, dan minta dijadwalkan kembali, utarakan keinginan teman-teman, tapi di sisi yang lain, jangan terlalu kecewa kalau ternyata dijadwalkan kembalinya lagi itu bisa jauh. Kadang bisa seminggu, kadang bisa 2 minggu. Karena, balik lagi, biasanya kalau dari pihak bank sih, ngeset jadwal itu seminggu sebelum. Tapi kalau notarisnya kebetulan, misalnya notarisnya ini orang yang super sibuk gitu, bisa jadi yang ngebooking notaris yang bersangkutan supaya dapat waktu yang sama, ya bisa jadi 2 minggu gitu. Oh, kan ada notaris yang lain dong. Nah, kembali lagi, ini tergantung lagi kondisinya. Karena kalau misalnya teman-teman belinya di developer nih, dan misal developernya saya cuma mau sama notaris ini karena saya cuma percaya sama notaris yang ini. Ya kita mau gimana? Banknya juga mau nggak mau kan juga mesti terima gitu. Jadi ada hal-hal yang teman-teman mesti sadari kondisinya seperti apa. Jadi jangan berharap terlalu banyak fleksibilitas atau keleluasaan waktu ya. Kalau misalnya teman-teman mesti ngikutin jadwalnya teman-teman kayak gimana-gimana gitu, ya bisa jadi ya mundurnya akan agak lumayan. Jadi ingat, kalau memang teman-teman perlu banget mengubah jadwalnya, utarakan jadwal teman-teman yang
kosong dalam waktu terdekat tuh kapan. Dan kalau misalnya ternyata dijadwalkannya mau nggak mau masih sampai ke minggu depannya, teman-teman kasih tahu juga, saya bisa di tanggal gini. Gitu. Nanti pihak bank itu akan sangat terbantu karena teman-teman udah langsung kasih opsi atau pilihan jadwal yang teman-teman bisa. Jadi pihak bank cuma tinggal nyocokin aja nih. Oh, notarisnya bisa nggak nih tanggal segini. Penjualnya bisa nggak nih tanggal segini. Dari perwakilan dari bank bisa nggak nih diaturin. Nah, kalau sudah bisa semua kan lebih enak di bagian admin kreditnya untuk ngaturin jadwalnya. Jadi, kembali lagi, jangan terlalu berharap bisa digeser waktunya sesuai dengan keinginan teman-teman, digeser sehari doang atau 2 hari doang, tapi balik lagi, ini harus menyesuaikan dengan kondisinya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.